Satu rumah yang dihuni pasangan suami istri dan dua anak yang masih kecil-kecil kini terisolasi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sumut. Lahan sekeliling rumah milik Dharma Ambarita itu dikeruk menjadi parit sedalam 2,5 meter. Pengerukan ini dilatari sengketa warisan tanah. Dalam video yang beredar di medsos, terlihat ratapan pilu bocah berusia 5 tahun yang hendak berangkat ke sekolah. Bocah yang telah mengenakan seragam sekolah lengkap tersebut, melangkah kecil beranjak dari rumahnya. Sekitar 2 meter berjalan, langkahnya terhenti. Ada parit dengan lebar sekitar 2 meter dan kedalaman 2,5 meter terbentang di hadapannya. Dharma Ambarita, ayah bocah tersebut, harus nyebur lebih dulu ke dalam parit berisi air dengan ketinggian 1 meter. Barulah kemudian dia mengulurkan tangannya bersiap, menangkap anaknya untuk melewati parit tersebut, dan selanjutnya pergi ke sekolah. Bapak Presiden, tolonglah kami. Gak ada lagi jalan ke rumah kami. Kalau aku sekolah harus lewat air, digendong bapakku, ucap bocah tersebut dengan lirih. Hal itu terpaksa dilakukan keluarga Dharma Ambarita hari-hari belakangan. Saat ini rumahnya terisolasi. Ada parit di sekeliling rumahnya yang berada di tepian Danau Toba. Parit itu dikeruk oleh seseorang yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Di sisi lain, Dharma juga mengklaim keluarganya mendiami tempat tersebut secara turun-temurun 4 generasi. Di rumah yang terbuat dari bahan kayu itu, Dharma Ambarita tinggal bersama istrinya, Rentina Sihotang, dan 2 anak mereka, Yosephine Ambarita dan Jovanka Ambarita, yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, TK. Sejak munculnya persoalan tanah warisan yang ditinggalinya, dan berujung pembuatan parit di sekeliling rumah, akses keluar masuk rumah Dharma memang terputus. Untuk beraktivitas keluar rumah, keluarga ini harus lebih dulu nyebur ke parit tersebut. Situasi yang dialami Dharma beredar di media sosial, medsos. Video tangis dan ratapan pilu kedua anaknya menjadi sorotan warganet. Rentina menceritakan, saat ini keluarganya memang diliputi rasa cemas. Hal paling menyentuh baginya adalah tentang kedua putri kecilnya yang kini hidup dalam rasa ketakutan yang mendalam. Sekarang setiap anak-anak dengar suara keras, mereka langsung menangis ketakutan. Mereka tak bisa lagi tidur tenang, ucap Rentina sambil menangis, saat dihubungi Tribun, Rabu, 29/1. Suara keras yang menjadi momok bagi kedua anaknya adalah suara alat berat ekskavator saat pembuatan parit tersebut pada tanggal 6 Januari silam. Disampaikan Rentina, rumah mereka yang sebelumnya aman dan nyaman, kini bagaikan sebuah pulau kecil. Terkurung parit, anak-anaknya tak lagi bebas bermain di sekitar halaman rumah lantaran parit tersebut cukup dalam. Informasi yang dihimpun Tribun, pembuatan parit di sekeliling rumah Dharma Ambarita terjadi pada tanggal 6 Januari silam. Orang yang memerintahkan pembuatan parit diduga berinisial Ta asal kota Pematang Siantar. Dharma dan Ta sejatinya masih ada hubungan kekerabatan dari garis keturunan ayah mereka, sesama marga Ambarita. Ayah Ta pun semasa hidup tinggal di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, berdampingan dengan ayah Dharma. Menurut Dharma, rumah yang diwariskan orang tuanya itu dibangun sejak 1982. Setelah orang tuanya meninggal, Ta datang sekitar tahun 2019 silam dan mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati miliknya. Sengketa lahan ini sudah pernah dimediasi di kantor desa, dengan kesepakatan secara tertulis, bahwa kedua belah pihak tidak boleh mengelola lahan sekitar rumah berdiri. Namun, pada tanggal 6 Januari tahun 2025, Ta datang sambil membawa alat berat lalu menggali sekeliling rumah Dharma. Sengketa lahan yang dialami Dharma Ambarita ini turut menarik perhatian anggota DPR RI Rapidin Simbolon. Ketua PDI Perjuangan Sumut itu menyambangi kediaman keluarga Dharma di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025, sore. Rapidin yang saat ini duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum dan HAM, merasa prihatin atas peristiwa getir yang dialami Dharma dan keluarganya. Rapidin mengaku dapat informasi awal tentang persoalan keluarga Dharma dari media sosial. Saya sudah melihat video kejadian ini, membaca laporan, dan mendengar sendiri cerita keluarga. Saya benar-benar miris, ujar Rapidin. Bayangkan, setiap hari anak-anak ini harus diangkat oleh ayahnya hanya untuk bisa pergi ke sekolah. Parit ini bukan sekadar galian tanah,
Ini ancaman nyawa bagi mereka, imbuhnya. Mata Rapidin sempat terlihat berkaca-kaca saat coba mengobrol dengan kedua anak Dharma. Yang sabar, ya, nak. Kita nanti akan perjuangkan, ujar Rapidin mencoba menenangkan. Kedua bocah yang mengalami trauma itu, sempat merasa takut dan terus memeluk erat ibunya. Kepada Rapidin, Dharma Ambarita menceritakan, anak-anaknya masih merasa trauma karena melihat langsung sejumlah orang dengan alat berat menggali tanah di sekitar rumah mereka. Rasa trauma itu pula yang membuat kedua bocah itu kerap menghindar dari orang-orang asing. Mereka juga tak berani keluar rumah, bahkan untuk bermain seperti biasa. Saat itu saya menyuruh mereka masuk ke rumah, karena saya takut mereka kenapa-napa. Tapi trauma itu masih ada, kata Dharma. Momen yang paling menyayat hati bagi Dharma dan istrinya, adalah saat Yosefin bilang ingin mengirim video pengerukan tanah itu ke sepupunya melalui WhatsApp. Dia bilang ke saya, video ini untuk dikirim ke abang sepupu, supaya tahu kalau datang ke rumah saya, dia tidak bisa lagi masuk, ucap Dharma. Rapidin menilai, persoalan ini bukan sekadar konflik lahan, melainkan juga rasa soal kemanusiaan. Dia menegaskan, anak-anak punya hak untuk merasa aman dan bermain tanpa rasa takut. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Saya tidak kenal pelaku, pengerukan, maupun keluarga Dharma secara pribadi, tapi saya melihat ini sebagai sesama warga negara. Ini soal kemanusiaan, ujarnya. Disampaikan Rapidin, kunjungannya ke kediaman Dharma Ambarita bukan sekadar bentuk empati, tetapi juga berupaya membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar keadilan dan keamanan bagi anak-anak ini bisa segera terwujud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.